Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah komunikasi massa berikut pembahasan tentang komunikasi massa tersebut. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Masyarakat di era ini memang begitu aktif menggunakan dan menerima sajian tentang konten media genres dan teks media untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi dengan adanya internet yang semakin mempermudah perolehan informasi. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJI) menunjukkan bahwa dari total 256,2 juta penduduk Indonesia, 132,7 juta orang telah terhubung ke internet. 1. Karena penggunaannya praktis, orang-orang menjadi ketagihan untuk update tentang informasi-informasi terkini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Herbert Blumer dan Eus Katz mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Yang kedua, masyarakat pengguna media genres dan konten teks tentu mampu memiliki sendiri informasi apa yang mereka perlukan. Berbagai macam latar belakang kebutuhan mendasari informasi, hiburan, hobi, kebutuhan berbelanja, dan lain-lain. Informasi dan kemudahan lainnya yang disediakan oleh media dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing dalam konteks penggunaan media dalam konteks genres atau teks. Rumusan masalah. Memahami istilah tentang media konten genres dalam komunikasi massa bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, menggunakan penerapan media konten genres dalam teknologi komunikasi dalam penggunaan teks media. Yang ketiga, memahami masalah tentang pengertian media konten genres dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan masalah. Mengkaji istilah media konten genres teks dalam penggunaan media komunikasi massa melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menyampaikan isi konten media genres dan pengertian dari teks media informasi dan komunikasi. Selanjutnya bab 2 akan dibahas oleh rekan saya A. Zaki Zaidan. Kepada A. Zaki Zaidan, persilakan. Baiklah, bab 2 akan saya sampaikan yaitu pembahasan pengertian konten. Secara bahasa, konten atau dalam kurungnya konten artinya isi, kandungan atau muatan dalam konteks komunikasi dan media. Konten adalah pesan, message atau informasi dalam kurung information yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media online. Istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi atau dalam kurungnya yaitu information yang disajikan melalui sebuah media. Baiklah, bab 2 yaitu pembahasan pengertian konten. Secara bahasa, konten atau dalam kurungnya konten artinya isi, kandungan atau muatan. Dalam konteks komunikasi dan media, konten adalah pesan atau dalam kurungnya berbahasa Inggris yang berarti message atau informasi, yang dalam kurungnya juga yang berbahasa Inggris yaitu information yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media online. Istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah konten digunakan untuk mengidentifikasi beragam format atau genre informasi seperti komponen nilai tambah media. Media online adalah saluran komunikasi atau penyampaian pesan yang tersaji secara online seperti situs web, blog, ponsel atau dalam kurungnya email dan media sosial. Media online adalah saluran komunikasi atau penyampaian pesan yang tersaji secara online seperti situs web. Selanjutnya adalah
ada ungkapan konten adalah raja, content is the king, merujuk pada pentingnya peran konten di media online, termasuk dalam blogging. Jenis-jenis konten. Berikut ini jenis-jenis konten media online secara garis besar. Konten media online terdiri dari teks, gambar, visual, suara, atau audio. 1. Teks. Teks yaitu konten berupa tulisan yang berisi ulasan, kajian, analisis, deskripsi, definisi, dan pengertian teks. 2. Gambar. Ada ungkapan satu gambar bernilai 1000 kata. Atau bahasa Inggrisnya dalam kurung a picture is worth a thousand words. Instagram populer karena mewajibkan status update berupa foto atau video. Konten gambar paling disukai pengguna media sosial. 3. Infografis. Infografik adalah representasi visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti pada papan peta jurnalisme, penulisan teknis, dan metodika. Ini adalah gambar presisi atau pendidikan. Meme sangat populer di kalangan pengguna internet yang lebih muda. Meme sharing berupa video dan gambar dengan teks yang lucu, biasanya menjadi viral. Dan menurut saya meme ini 5 video cenderung berdurasi beberapa menit, memungkinkan penjelasan singkat tentang apapun yang ingin dijelaskan oleh fotografer. Ini bisa berdasarkan humor atau pembelajaran dan sangat bagus untuk dinikmati semua orang. 6. Podcast. Biasanya tersedia dalam seri tempat Anda dapat berlangganan. Mereka adalah di file audio yang tersedia untuk didengarkan. 7. Tautan. Link. Cara yang dapat diakses bagi pembaca untuk menjangkau situs atau blog lain yang Anda sukai atau rekomendasikan. 8. Game. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami ini. Game online tersedia di pencarian Google sederhana dan bahkan di Facebook. Dan game online ini tidak hanya ada di Facebook saja, namun juga ada di ada aplikasinya sendiri seperti game online Mobile Legends contohnya, dan juga game online COC dan game online lainnya yang berbasis Android, dan juga ada berbasis komputer yang seperti kayaknya game-game PB ya kan, seperti game komputer gitu. Selanjutnya QR kode QR atau Quick Response Code adalah barcode 2 dimensi yang dapat menyimpan data. Kode QR dapat dipindai pada ponsel Anda untuk memunculkan penawaran atau tautan ke produk situs web. Jenis-jenis konten yang paling banyak diminati yaitu berikut ini jenis-jenis konten media online yang paling banyak diminati pengguna internet. Hiburan atau dalam kurungnya entertainment, liburan atau traveling, video viral, meme, inspirasi, motivasi, gambar indah, quote atau kutipan, kisah menyentuh, human interest, tips dan trik, video tutorial, polling. Lalu selanjutnya tujuan analisis konten. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dapat dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis ini dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dan dari komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambar suatu pesan, namun juga bisa digunakan untuk analisis isi, juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Apa itu genre media? Genre media ialah istilah yang dapat diterapkan pada berbagai bentuk media, mulai dari musik dan film hingga majalah dan buku. Genre
membagi media yang berbeda ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik yang mereka bagikan, misalnya narasi, latar, alur cerita, karakter, dan tema. Genre tertentu dapat dirujuk ke film dan film dapat diklarifikasikan sebagai genre tertentu, yaitu horor. Selanjutnya, genre ditentukan oleh konvensi yang dapat berubah seiring waktu dengan yang baru ditemukan serta yang lama dimodifikasi atau ditingkatkan. Pengertian teks. Teks adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan tata bahasa tertentu serta bisa disusun secara lisan maupun tulisan. Tujuannya untuk menyampaikan informasi, menjelaskan sesuatu, atau mengungkapkan makna. Baik, selanjutnya jenis teks akan disampaikan oleh rekan saya Diki Akmal. Kepada Diki Akmal dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan bagian jenis teks. Pertama itu adalah teks prosedur. Memahami teks prosedur adalah bagian dari jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia yang isinya langkah atau cara dalam melakukan atau membuat sesuatu dengan benar. Cara menulis jenis-jenis teks prosedur, yang pertama itu menggunakan pernyataan persuasif, ajakan. Yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif, perintah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif seperti kata memasak, membungkus, dan semacamnya. Yang keempat, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik. Yang kelima, menggunakan konjungsi, penjumlahan atau penambahan seperti kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, setelah, dan itu. Yang keenam, menggunakan deskripsi alat atau petunjuk penggunaan alat seperti benda dan alat yang dipakai, ukuran, jumlah, dan warna. Yang kedua itu adalah teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang kerap pula digunakan dan ditemukan berdasarkan KBBI. Teks deskripsi merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci, berisi penggambaran tempat, objek, tempat atau peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar. Teks deskripsi merupakan menggambarkan kondisi. Yang ketiga, teks diskusi. Jenis teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sisi yang mendukung dan menentang isu tersebut. Teks diskusi sering disebut teks argumentasi. Dua sisi struktur teksnya adalah, yang pertama itu isu, yang kedua argumentasi, yang ketiga argumentasi yang menentang. Yang keempat, teks argumentasi. Argumentasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu pendapat atau fakta menurut sudut pandang penulis yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menyakitkan pembaca. Selanjutnya itulah realisasi sosial. Secara umum, realisasi sosial adalah kenyataan atau fakta terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terkait dengan kestabilan dalam keadaan normal atau keadaan tidak normal yang terjadi dalam pola-pola hubungan di masyarakat. Realitas sosial secara umum adalah kenyataan atau fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut para ahli realitas sosial itu, yang pertama, menurut Peter Berger dan Thomas Luckman, realitas adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Yang kedua, menurut Emile Durkheim, realitas sosial adalah cara bertindak, apakah tetap atau tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Hal itu bisa berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berada di luar individu dan koersif dan dibentuk sebagai pola dalam masyarakat. Bentuk realitas sosial. Realitas sosial objektif adalah gejala-gejala sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Yang kedua, realitas sosial subjektif adalah realitas sosial yang terbentuk pada diri khalayak yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik. Realitas sosial simbolik adalah bentuk-bentuk simbolik dari realitas sosial objektif yang biasanya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya, seni, fiksi, serta isi media.
Selanjutnya bab ketiga penutup yang akan dibacakan oleh Azaki Zaidan. Saudara Azaki Zaidan dipersilakan. Ya, selanjutnya penutup yaitu dalam teknologi komunikasi massa, media, kontens, metode teks sangat berkaitan dengan kemajuan perkembangan teknologi di era digital. Pada zaman sekarang dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu konten merupakan media yang digunakan sangat dibutuhkan dalam penggunaan media teknologi dan teks dalam penggunaan metode-metode media massa. Ya itulah dari kesimpulan dari saya. Akhir kata dari kami dari kelompok 8, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.